Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Telaga, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Telaga. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa bertemu muka dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, acara diseminasi budaya positif Jumat tanggal 3 Februari 2023 akan kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan kepala sekolah. 3. Diseminasi budaya positif. 4. Tanya jawab. 5. Penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Seko SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru yang kami hormati, yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan kelas 1 SD Negeri 1 Telaga dalam acara kegiatan itu diseminasi budaya positif. Yang kedua, kami selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Telaga menyampaikan selamat kepada teman kita Ibu Munina yang sedang mengikuti diklat guru penggerak, di mana di dalam diklat itu sendiri rangkaian kegiatannya pada saat ini adalah penyampaian diseminasi budaya positif. Untuk itu, pada Bapak dan Ibu Guru, marilah kita ikuti kegiatan ini sebaik mungkin. Apa nanti yang akan disampaikan dari Ibu Guru Munina, sehingga kita semua bisa menerima informasi dengan betul dan kita bisa menyadari informasi tersebut, bisa menerima dan akhirnya bisa memanfaatkan informasi yang kita peroleh pada pertemuan hari ini. Kemudian kepada Bapak Ibu Guru semuanya, kegiatan ini jelas kegiatan yang sangat baik yang bertujuan tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan prestasi, baik itu akademik maupun karakter anak-anak kita, di mana diharapkan bahwa anak-anak kita bisa menjadi pelajar Pancasila, di mana pelajar Pancasila itu dengan kriteria ada 6 profil
pelajar Pancasila yang nanti mungkin disampaikan oleh Ibu Muningah. Saya kira itu saja Bapak Ibu penyampaian dari saya. Intinya saya menyampaikan selamat kepada Ibu Muningah untuk melaksanakan kegiatan diseminasi, dan marilah kita ikuti dengan baik sehingga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu diseminasi budaya positif dilanjutkan dengan tanya jawab yang akan disampaikan oleh Ibu Muningah. Kepada Ibu Muningah disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini sebagai peserta diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak karunia-Nya kepada kita semua dalam bentuk nikmat sehat, iman, dan juga nikmat kebersamaan. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena di sela-sela waktu tugas aktivitas Bapak Ibu yang padat, Bapak Ibu mau meluangkan atau bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi peserta diseminasi budaya positif ini. Sebelumnya saya di sini meminta maaf ya Bapak Ibu. Saya di sini bukan berarti menggurui Bapak Ibu atau saya merasa lebih pintar dari Bapak Ibu sehingga saya ingin bersama-sama menyebarkan pemahaman atau penerapan tentang budaya positif. Saya yakin di sini Bapak Ibu yang ada di sini itu adalah guru-guru yang hebat, guru-guru yang profesional, ya, yang guru-guru yang sudah mumpuni lagi. Namun di sini saya ingin mengajak bersama-sama untuk belajar memahami atau menerapkan tentang budaya positif di sekolah kita. Marilah kita bekerja sama, berkolaborasi, mewujudkan budaya positif untuk menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih maju. Diseminasi ini tentunya Bapak Ibu sudah tahu artinya? Belum ya. Jadi diseminasi ini adalah kegiatan yang dilakukan sasarannya atau targetnya adalah suatu kelompok atau individu untuk mendapatkan informasi yang kemudian akan timbul kesadaran dari seseorang atau kelompok untuk memanfaatkan atau menerapkan informasi tersebut. Nah, kalau budaya positif di sini adalah sebuah perwujudan nilai-nilai kebajikan universal atau yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila itu yang diterapkan di sekolah. Tujuan dari diseminasi ini yang pertama, guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Jadi kita bisa mengetahui kebutuhan belajar apa saja yang harus kita sediakan atau kita ciptakan di lingkungan sekolah untuk memfasilitasi
seluruh individu baik guru ataupun siswa agar mereka itu dapat berkembang atau mengembangkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita guru itu dituntut untuk mampu menggerakkan seluruh komunitas sekolah dalam rangka mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Capaian umum dari diseminasi budaya positif ini, satu, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi kita di sini peserta diharapkan untuk bisa memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan budaya dan lingkungan positif di sekolah kita yang berpihak pada murid. Jadi pendidikan atau pembelajaran yang berpihak pada murid itu maksudnya adalah pendidikan yang mampu menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan bakat dan potensinya. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan untuk mendapatkan pemahaman baru, mengenal konsep disiplin positif, dan menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Melakukan evaluasi berarti setelah ini kita diharapkan untuk bisa melakukan evaluasi, merefleksi praktek disiplin yang sudah kita lakukan untuk kemudian dikaitkan dengan pemahaman baru tentang disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, jadi kita tahu peran kita sebagai guru dalam membangun budaya positif itu seperti apa? Dengan menerapkan konsep disiplin positif dengan dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khususnya, yang pertama, mendemonstrasikan konsep budaya positif yang di dalamnya itu terdapat perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian ada juga teori motivasi perilaku manusia, terus ada motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang mendekatkan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Jadi kita diharapkan bisa menerapkan strategi yang ada dalam disiplin positif ini untuk memerdekakan murid. Jadi murid itu diberikan kebebasan, namun tetap pada koridornya, yaitu disiplin positif. Dan untuk menciptakan ekosistem, jadi lingkungan sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Yang ketiga, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial murid. Bersikap reflektif berarti selalu mengevaluasi diri dan kritis. Kritis itu selalu ingin ingin tahu ya tentang budaya yang ada di sekolah kita, kekuatan budaya di sekolah kita, dan senantiasa mengembangkannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan sosial dan murid. Nah, Bapak Ibu, coba di sini saya ingin memberikan, sebelum masuk ke materi, saya ingin memberikan ilustrasi. Coba Bapak Ibu membayangkan di telapak tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Kemudian Bapak Ibu menggenggamnya. Ya. Terus ada teman
teman Bapak Ibu, salah satu teman ingin mendapatkan sesuatu yang berharga itu dari telapak tangan Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu cara Bapak Ibu itu mempertahankan sesuatu yang berharga itu agar tidak diambil oleh orang lain? Coba saya ingin tanya Pak Ali atau ya, silakan. Apa kira-kira yang akan dilakukan untuk mempertahankan sesuatu yang berharga itu agar tidak terlepas dari genggaman Pak Ali? Ya, menurut saya ketika kita sudah memiliki sesuatu yang berharga dan kita sudah mantap untuk agar tidak lepas dari orang lain, ya kita mempertahankan dengan cara bagaimanapun agar barang yang berharga tersebut tidak jatuh ke orang lain ataupun lepas. Mungkin seperti itu, Bu. Ya. Ya. Jadi untuk mempertahankan sesuatu yang berharga dalam diri kita, itu kita harus sekuat tenaga, berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya untuk mempertahankan. Nah, sekarang coba jika Bapak Ibu ingin meraih sesuatu yang ada dalam genggaman tangan orang lain itu, sesuatu yang berharga agar bisa didapatkan atau lepas ke tangan Bapak Ibu itu dapat dilakukan dengan cara yang bagaimana? Coba saya bertanya ke Bu Yuni, coba. Kalau menurut saya misalnya dengan cara yang ragu, Ya, memaksa mungkin. memaksa, tetapi dengan secara halus. Ya, baik. Memaksa dan berkuasa beda ya. Ya, kalau menurut Ibu Yuni tadi untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dari orang lain itu beliau bisa menggunakan cara dengan cara merayu atau mungkin memaksa dengan cara yang halus. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sesuatu yang berharga agar kita dapatkan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Itu baik dengan cara yang baik atau yang tidak baik. Dan untuk mempertahankan sesuatu yang baik itu kita membutuhkan suatu usaha yang keras. Usaha yang keras yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, dalam dunia pendidikan itu kita sebagai pendidik sudah tahu bahwa dari tahun-tahun sebelumnya atau dari dulu kita sudah mengalami beberapa perubahan dari segi kurikulum ya, dari ada kurikulum sebelumnya ada KTST, kemudian ke kurikulum 13 dan sekarang pada era Menteri Pendidikan kita Nadiem Makarim kita sudah berganti lagi kurikulum ya. Beliau melakukan perubahan lagi pada kurikulum kita yaitu kurikulum Merdeka Nah, kurikulum Merdeka ini semenjak Menteri Pendidikan kita Nadiem Makarim itu mengadopsi filosofi pendidikan atau pemikiran tentang pendidikan dari Kiai Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara itu kita kenal dengan Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, ini punya filosofi yang sangat bagus yang diadopsi oleh kurikulum Merdeka. Nah, karena dengan pertimbangan bahwa filosofi ini sangat pas, sangat tepat ya untuk diterapkan atau dilaksanakan sesuai dengan iklim masyarakat Indonesia dengan karakteristik masyarakat Indonesia dan budayanya. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu diibaratkan persemaian benih-benih padi, ya. Jadi pendidikan itu diibaratkan padi yang disemai. Pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, petani hanya dapat menuntun tumbuh
tumbuhnya padi dengan cara memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Jadi petani tidak dapat merubah padi untuk tumbuh menjadi tanaman lain. Hanya bisa merawatnya agar padi ini dapat tumbuh dengan subur dan tumbuh dengan baik. Dari uraian tersebut, dari filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, ini dapat disimpulkan bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, berarti diibaratkan sebagai sawah ya. Sehingga itu seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Jadi seorang guru itu harus berupaya atau mengusahakan lingkungan pendidikan yang nyaman, aman, ya, agar tercipta suasana yang kondusif demi perkembangan potensi murid yang baik. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru itu bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan akhirnya karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik ini akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi untuk membentuk suatu budaya positif di lingkungan sekolah itu diperlukan kerjasama dari pihak-pihak terkait. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini memandang murid bukanlah tabula rasa. Tabula rasa itu kertas kosong yang bisa kita lukis sesuka hati kita ya. Namun setiap murid itu adalah sudah memiliki garis-garis samar, yaitu berupa bakat dan kemampuan masing-masing. Nah, kita sebagai pendidik hanya bertugas menebalkannya saja, menuntun mereka berkembang sesuai dengan bakat dan potensi yang sudah dibawa mereka. Jadi guru itu tidak bisa merubah kodrat anak sesuai dengan keinginannya, namun guru hanya bisa berperan menebalkan garis-garis samar, menebalkan bakat perilaku mereka yang sudah dibawa, perilaku baik tentunya ya, yang sudah dibawa sejak lahir. Kemudian pada paradigma yang lama itu kita memandang murid itu sebagai objek, ya, sehingga kita kan bebas kita sebagai guru itu dominan terhadap murid hanya sebagai objek. Namun pada filosofi KHD ini murid adalah sebagai subjek pembelajaran, ya. Jadi murid itu bebas, merdeka menentukan apa yang mereka inginkan. Belajarnya juga sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, pendidik ini hanyalah sebagai pamong yang hanya bisa menuntun dan membimbing mereka agar dapat berkembang sesuai kodratnya. Nah, kodratnya itu ya apa? Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu sesuatu yang mereka bawa, kemudian juga kodrat alamnya di mana mereka berada, tinggal, pedesaan di alam kota. Nah, kita harus menyediakan pembelajarannya sesuai dengan kodrat alamnya, kemudian sesuai juga dengan kodrat zaman. Kodrat zaman itu seperti Bapak Ibu ketahui bahwa di zaman itu, perubahan zaman itu selalu berubah secara dinamis ya. Sekarang itu zamannya IT, zamannya gadget. Nah, kita guru supaya bisa menuntun dan membimbing mereka agar tetap mampu bersaing di perubahan zaman yang selalu berubah secara dinamis.
Biarkan mereka berkembang sesuai dengan keunikan dan keistimewaan mereka sendiri. Ya, anak yang bakat menyanyi, mereka bisa berkembang sesuai dengan bakatnya ya. Kita kita gali potensinya di bidang nyanyi, seperti itu. Kemudian janganlah kita memaksa untuk mereka berkembang sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, sebagai pendidik, kita harus dapat menumbuhkan budi pekerti dalam diri setiap peserta didik dengan menjadi role model bagi mereka. Role model itu berarti teladan ya. Ya, guru harus menjadi teladan yang baik agar mereka meniru apa yang kita lakukan tanpa harus memaksanya menjadi apa yang kita inginkan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang tidak mudah ya Bapak Ibu. Nah, dari pemaparan tadi, dari filosofi tadi disimpulkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu hanyalah menuntun. Ya, pada hakikatnya pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Agar mereka kita hanya berhak menuntun agar mereka itu mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Ini ada tulisan ya yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Jadi bila kita ingin membuat filosofis. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini filosofi dari Stephen R. Covey. Jadi jika kita ingin lebih maju, itu kita harus melakukan perubahan, intinya seperti itu. Ya, perubahan dari paradigma lama ke paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Belajar sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi paradigma baru ini adalah mempunyai prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang memperhatikan kebutuhan anak, memperhatikan bakat dan potensi anak dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya. Apa ada yang belum tahu di sini? Sudah ya? Ya, ada 6 ya. 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, coba Bu Pit, bisa diteruskan? Yang kedua sampai ke 6. 6. Dari kebinaan global, gotong royong, berkebinekaan global, gotong royong, Kemudian mandiri, kreatif, bernalar kritis. ya, itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya. Kita bisa mengajarkan atau kita bisa memberitahu ke anak itu bisa lewat bermacam-macam cara nih. Bisa lewat lagu, bisa lewat tepuk. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang bisa menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ibu Guru Upit? Ya. Ibu Guru Upit ini bisa ya dengan gerakan Ibu.
Coba Bu Guru praktekkan di depan Bu. Bapak Ibu nanti menyimak dulu Bu Pit bagaimana ya gerakan, kemudian menyanyi bagaimana. Nanti Bapak Ibu menirukannya sambil berdiri. Ya Bu. Nanti berdiri nanti sama. Nah setelah dulu gimana Bu lagunya Bu? Pakai mic dong. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, coba Ibu, Bapak Ibu Guru tirukan dulu ini, nanti kita praktekkan dengan gerakan. Ya, yuk. Belajar Pancasila. Tuh, Bapak Ibu bisa menirukannya yuk. Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagi Bu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, tapi sama pakai gerakan bisa Bu ya? Naik kereta api. Nah, berdiri nanti Bu bisa mencontohkan gerakannya gimana Bu? Ya. Ya. Kalau saya pakai gerakan. Ya, gerakannya gimana coba Bu? Mohon Ibu Guru yang menyanyi. Ya, saya nyanyi. Nanti Bapak Ibu memperhatikan, setelah itu kita praktekkan bersama. Bapak Ibu sambil berdiri. Ya. Supaya mengurangi ngantuknya nih. Ngantuk, kayaknya ada yang udah ngantuk ini di depan. Aku ngantuk. Ya, ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Seperti itu Bu. Ya, coba Bapak Ibu, ayo berdiri supaya tidak ngantuk. Saya burung apa? Ya. Sambil nyanyi nih Bu, ya Pak. Ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Teman susah dulu. Ya, itu tadi dimensi profil pelajar Pancasila. Kita bisa memberitahukan belum memberitahukan pada anak-anak melalui lagu, ataupun bisa juga ada yang dengan tepuk tangan. Dan ini bisa dinyanyikan pada saat pagi hari ini awal pembelajaran. Ini bisa untuk memotivasi anak biasanya. Ya. Baik. Profil pelajar Pancasila itu adalah tadi sudah disebutkan, ya. Nah, pada paradigma baru. Paradigma lama itu adalah dengan stimulus respon, pemahaman tentang teori stimulus respon. Kemudian pada paradigma baru ini adalah menganut teori kontrol. Ya,
Jadi perubahan stimulus respon ke teori kontrol. Pada stimulus respon, kita memandang bahwa kebutuhan kita itu sama. Semua anak itu sama. Kebutuhan yang semua anak itu adalah sama. Misalnya anak dituntut, semua anak satu kelas dituntut untuk bisa matematika. Padahal di situ anak-anak punya karakter atau punya bakat potensi yang berbeda-beda. Kemudian pada teori kontrol ini memandang kebutuhan itu berbeda. Ya, jadi anak-anak itu pastinya berbeda yang satu dengan yang lain. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di stimulus respon itu kita berusaha untuk mengubah atau memaksa anak untuk mempunyai pandangan yang sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol itu kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha untuk memahami orang lain yang pandangannya berbeda dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada stimulus respon, perilaku buruk misalnya anak berperilaku buruk itu kita memandangnya adalah suatu kesalahan. Pada teori kontrol, kita memandang bahwa ketika anak mempunyai kesalahan itu adalah suatu perilaku yang memiliki tujuan. Jadi anak itu melakukan kesalahan itu pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu pada stimulus respon. Maksudnya begini, murid itu saya bisa mengontrolnya, bisa mengendalikannya, bisa memaksanya. Itu pada stimulus respon. Tapi pada teori kontrol memandang bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau pada stimulus teori kontrol ini hanya murid yang bisa mengontrol dirinya. Karena yang mengontrol dengan cara paksaan dari orang lain itu kan sebenarnya itu bukan sesuatu yang baik. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pada saat anak melakukan kesalahan itu pada stimulus respon itu guru memaksa mereka untuk berubah atau memperbaiki itu dengan cara dipaksa. Pada teori kontrol ini ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di teori kontrol ini ketika anak melakukan pelanggaran itu untuk mencari solusi agar anak ini baik itu guru dan siswa itu berkolaborasi untuk menentukan solusinya agar anak ini bisa berperilaku baik. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Maksudnya begini Bu, ketika anak misalnya melanggar tata tertib, ya, kemudian kita memarahinya atau menghukumnya, mereka bisa langsung mematuhi guru yang menang. Tapi anak kalahnya kenapa? Karena cara yang dilakukan guru itu bisa menyakiti anak, mungkin mereka bisa takut atau bisa merasa sakit hati dan sebagainya. Ini jadi yang kalah itu anak, yang menang adalah guru. Pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi guru berusaha untuk anak mematuhi peraturan, tapi dengan cara anak itu juga merasa bahwa dirinya itu bersikap baik itu karena kesadarannya sendiri. Itu perubahan stimulus respon ke teori kontrol. Nah, makna disiplin, ya. Disiplin itu dari bahasa Latin, disiplina. Ya, disiplinnya yang berarti belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi kalau disiplin dirinya sudah baik, ini dia menuju sebuah tujuan apa yang
diyakini atau dihargainya. Makna kata disiplin sering berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi makna disiplin itu kebanyakan adalah dipahaminya sebagai yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umumnya orang itu mengkaitkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kadang-kadang kita berpikir itu disiplin itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak nyaman dan tidak merasa takut kadang-kadang seperti itu. Ya, takut hukuman. Dalam mendisiplinkan atau menerapkan disiplin positif kepada anak, kita itu harus mengkaitkannya dengan nilai-nilai kebajikan universal atau yang disebut tadi adalah profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi berlaku untuk semuanya, ya, nilai-nilai kebajikan universal ini. Menurut William Glasser, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Kita melakukan perbuatan atau anak-anak melakukan perbuatan itu pasti ada tujuannya. Kemudian menurut Diane Goshen, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk menciptakan disiplin positif itu harus dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ada 6, yaitu tadi ya, profil pelajar Pancasila. Ini makna hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, apa itu hukuman? Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, di sini anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah mereka melakukan kesalahan, mereka tidak tahu mereka mau seperti apa. Nah, ini tiba-tiba dan mereka tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Ya, tidak mungkin Bapak Ibu guru akan menghukum tapi kita buat kesepakatan, nggak mungkin ya. Rata-rata kalau mau menghukum pasti spontan. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak ini disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Ya, hukumannya bisa bersifat verbal dan juga bersifat fisik. Konsekuensi. Nah, jadi tadi hukuman, sekarang konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana. Jadi kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Misalnya begini di dalam kelas Bapak Ibu, anak yang tidak mengerjakan PR, kita sepakati anak-anak bagaimana kalau ada yang tidak mengerjakan PR. Nah, anak-anak dan guru itu menyepakati hukumannya seperti apa. Itu namanya konsekuensi ya, bukan hukuman. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, yang ketiga itu restitusi. Bapak Ibu sebelumnya belum pernah mendengar restitusi, istilah restitusi ya. Nah, restitusi ini adalah
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi di restitusi ini guru membantu murid itu menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya untuk setelah membuat kesalahan untuk mencari solusi pemecahannya, jalan keluarnya bagaimana untuk atas kesalahan yang mereka perbuat. Di sini ya, ini restitusi. Jadi penekanannya itu bukan pada anak berperilaku karena ingin menyenangkan orang lain atau karena takut hukuman, tapi karena anak itu agar sadar, menyadari bahwa dia menghargai nilai-nilai yang ada, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bisa Ibu Bapak lihat. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, ya. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi dan lain sebagainya, itu bisa dilihat. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jika kita menghukum anak, itu akan merasakan sakit, ya, sakit fisik maupun hati itu dalam jangka waktu yang lama, bahkan akan bisa menjadi trauma sepanjang hidupnya. Pasti mereka akan selalu ingat bahkan mungkin sampai akhir hayat nih. Nah, kadang ada mungkin di sini yang dulu sekolah pernah dihukum atau pernah dilempar pakai penghapus atau kapur sama gurunya, pasti akan terus teringat gitu. Nah, ini adalah yang tidak baik dari hukuman itu. Nah, Al-Fikron mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan hukuman seseorang. Jadi begini, jadi kita apabila kita menghukum ataupun memberikan penghargaan itu tidak akan berdampak baik bagi potensi murid, ya. Jadi misalkan anak berperilaku baik tapi karena ingin mendapatkan penghargaan, itu kan tidak akan berlangsung lama, ya. Jika gurunya berganti lagi ataupun jika tidak ada penghargaan, maka dia akan kembali lagi berulang. Nah, ini ada 3 kasus, ya. Contoh yang pertama, Andi berangkat ke sekolah tepat waktu karena takut mendapat hukuman. Susi selalu mengerjakan tugas dengan baik karena ingin mendapatkan hadiah. Yang ketiga, Ani berangkat ke sekolah setiap hari karena menyadari dia membutuhkan ilmu pengetahuan untuk bekal di masa depan. Nah, Bapak Ibu coba diperhatikan baik-baik. Dan sekarang saya ingin bertanya, atau saya ingin meminta tanggapan dari salah satu Bapak Ibu, pemahaman Anda tentang kasus ini. Manakah yang tepat untuk untuk mendisiplinkan anak dari ketiga kasus ini? Ya, silakan. Terima kasih. Dari 3 kasus tersebut, menurut saya untuk mendisiplinkan anak itu di kasus nomor 3. Ani berangkat ke sekolah setiap hari karena menyadari dia membutuhkan ilmu pengetahuan untuk bekal di masa depan. Tuh. Alasannya karena di situ tidak ada paksaan, ya. Jadi
anak itu betul-betul belajar karena memang ya dari dalam dunia itu ikhlas, itu seperti itu Bu. Dan yang kedua ada hukuman, kemudian jadi anak itu tidak belajar karena ikhlas, tapi karena ada tekanan. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi menurut Pak Alim yang paling tepat itu adalah yang nomor 3, karena ini timbul dari kesadaran diri sendiri sehingga melakukan kepatuhan itu berdasarkan keikhlasan, dan ini tentunya akan berjangka panjang karena ini timbul dari perasaan kesadaran dirinya sendiri, keikhlasannya, karena dia menyadari itu adalah hal yang baik untuk dirinya sendiri. Ini akan berlangsung dalam jangka panjang. Kemudian untuk kasus yang pertama dan yang kedua ini tentunya akan berlangsung dalam jangka pendek. Yang pertama, ketika gurunya berganti lagi, ya mereka akan kembali lagi ke perilakunya yang tidak baik. Dan yang kedua, ketika tidak mendapatkan hadiah, dia akan mengulanginya lagi. Nah, ini konsep-konsep disiplin dengan identitas gagal itu yaitu hukuman dan penghargaan. Jadi mendisiplinkan anak dengan identitas gagal itu dengan cara menghukum dan memberikan penghargaan. Jadi kalau hukuman itu menyakitkan, membuat anak merasa tidak nyaman, bisa juga merasa takut, kemudian memaksa, kemudian murid itu jadi menyembunyikan kesalahannya dan murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan ini sangat tidak efektif, bisa merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai diri. Menghukum dengan sistem ranking. Ini maksudnya gimana Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan? Menghukum dengan sistem ranking. Ya, ini mungkin terima kasih. Mungkin maksudnya menghukum dengan sistem ranking, dengan adanya perankingan, maka anak yang tidak termasuk ranking atau ranking yang di bawah, dia akan merasa tertekan. Iya, betul. Jadi itu hukuman pada mereka yang tidak ranking. Mungkin dia merasa tertekan atau merasa lebih rendah, atau mungkin merasa dengan orang tuanya merasa tidak nyaman gitu, karena orang tua pasti akan mengharapkan anaknya ikut ranking, jadi membuat tidak nyaman. Mungkin. Ya, terima kasih Pak. Ya, tepat sekali. Dengan ranking itu anak yang tidak mendapat ranking atau anak yang dia tidak pintar itu akan merasa rendah diri, tidak percaya diri dan sebagainya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, jadi mendisiplinkan anak dengan identitas sukses itu ya dengan konsekuensi dan restitusi. Nah, ini konsekuensi penguatan jangka pendek. Jadi dengan konsekuensi itu, misalnya anak merasakan bukan sakit hati ya, merasakan dia tidak nyamannya itu jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Ya, jadi harus selalu dimonitor. Ini anak masih sama atau tidak, masih melakukan hal yang sama atau tidak. Kemudian konsekuensi itu memberikan stimulus, dari stimulus kemudian ada respon gitu ya. Untuk selanjutnya murid mematuhi peraturan. Mereka mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi karena mereka sudah tahu konsekuensinya, maka mereka tidak merenungi kesalahannya dulu. Kemudian kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokusnya itu pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi bukan pada kesalahannya, tapi difokuskan pada pemecahan masalahnya, solusinya bagaimana. Kemudian yang selanjutnya, murid menghargai dirinya dan orang lain. Nah, dari tadi kasus-kasus yang 3 kasus yang saya tampilkan, ini anak-anak atau manusia itu berperilaku itu karakter motivasi, ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar
untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, tujuan ya, melakukan tindakan dengan tujuan tertentu atau motivasi tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalnya, murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Nah, ya, ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi karena ingin mendapatkan penghargaan, ya. Misalnya murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Nah, ini motivasi ini tuh satu tingkat di atas motivasi pertama, jadi satu tingkat lebih baik. Kemudian yang ketiga, yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang ketiga, inilah yang berdasarkan kesadaran mereka sendiri. Jadi murid contohnya ini murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai ini adalah motivasi yang membuat seorang memiliki disiplin positif. Jadi dari ketiga motivasi ini, menurut Bapak Ibu yang paling baik yang mana deh? Ya, yang ketiga, ini motivasi yang ketiga, ini yang lebih baik. Nah, nanti seorang guru itu harus berusaha atau berupaya bagaimana mendisiplinkan anak untuk karena motivasi yang ketiga ini. Mendisiplinkan anak atau disiplin positif itu bisa kita mulai dengan membentuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Ya, karena untuk mendorong motivasi intrinsik itu kita harus kembali ke nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan agar menggerakkan seseorang itu dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi jika kita ingin mendorong motivasi intrinsik dari anak, itu kita harus kembali ke nilai-nilai atau keyakinan dibanding dengan mengikuti serangkaian peraturan. Ini contoh, ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini keyakinan yang diyakini itu karena ingin menunjukkan rasa tanggung jawab. Ya, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini karena mereka keyakinan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini keyakinannya yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu coba nanti Bapak Ibu mulai untuk menerapkan atau mempraktekkan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Okay? Jadi ini ada langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Nah, yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi Bapak Ibu bersama-sama bermusyawarah dengan anak-anak, memberi kesempatan anak untuk bercurah pendapat bagaimana menyepakati keyakinan kelas. Ya. Terus yang kedua, mencatat semua masukan atau curah pendapat dari murid di papan tulis atau di kertas. Nah, dituliskanlah. Setiap curah pendapat dari masing-masing murid itu dituliskan. Kemudian setelah semua murid untuk mencurahkan pendapatnya atau memberikan pendapat tentang kesepakatan keyakinan kelas itu disusun. Ya, prosedurnya sesuai dengan prosedur keyakinan kelas. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas itu hindarilah kalimat negatif, menggunakan kalimat positif. Nah, setelah disusun, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian setelah jadi itu anak-anak disuruh menandatanganinya. Setelah selesai ditandatangani, keyakinan kelas ini bisa dipajang di dinding kelas. Nah, ini bisa dalam bentuk poster. Posternya itu bisa ditulis tangan oleh murid. Itu contoh keyakinan kelas. Nah,
Ini contohnya keyakinan kelas, ada juga kesepakatan kelas. Pada sebelumnya, pada materi CGP angkatan 5 itu untuk keyakinan kelas itu istilahnya kesepakatan kelas. Nah, untuk sekarang itu diganti keyakinan kelas. Nah, ini contohnya kesepakatan dan keyakinan kelas. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah, kalau keyakinan kelas contohnya kami dan guru dan murid yang saling menyayangi, contoh. Berarti ini adalah keyakinan bahwa yakin guru dan murid itu adalah yang saling menyayangi. Ini contoh. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Ada cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Kemudian ada juga penguasaan, ada kesenangan, kemudian kebebasan dan bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah kebutuhan yang harus terpenuhi. Jika anak-anak kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka mereka sudah pasti akan melakukan pelanggaran. Misalnya, kebutuhan dasar kesenangan. Di kelas, anak yang sedang diajar, ada anak-anak yang bermain bola ketika guru sedang mengajar. Nah, ini karena anak tersebut kebutuhan dasar kesenangannya tidak terpenuhi karena dia itu senang bermain sepak bola. Seperti itu contohnya. Nah, Bapak Ibu, ini akan saya tayangkan video itu dari beberapa kasus. Ada kasus pelanggaran dengan guru memposisikan diri dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama, mohon maaf Bapak Ibu, apa bisa terdengar suaranya jelas? Ini posisi sebagai penghukum. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah.
Terima kasih. Yang kertas ini. Yang ketiga ini posisi teman. Yang keempat posisi pemantau. Yang kelima posisi manajer yang terakhir. Ya, Bapak Ibu, tadi ada ilustrasi video tentang kasus penanganan dengan menerapkan 5 posisi kontrol. Nah, mungkin ada yang mau berpendapat dari 5 posisi kontrol tadi yang telah dilakukan dari kasus tadi. Menurut Bapak Ibu yang paling baik itu menjadi posisi sebagai apa?
Coba mungkin ada yang mau berpendapat? Pak Kalim? Ya, menurut Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol tadi yang paling baik atau yang paling tepat itu manajer. Nah, yang terakhir. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Alasannya bagaimana? Tadi memposisikan guru sebagai manajer kelihatannya menjadi solusi agar secara psikologi anak tidak terganggu lah. Jadi ada solusinya ya, Iya. solusi yang disepakati bersama. Itu dari posisi. Kalau dengan cara hukuman dan mungkin marah itu tetap tidak menjadi solusi agar anak menjadi ikhlas begitu. Ini seperti itu, Bu. Ya, untuk tadi yang paling tepat itu adalah posisi sebagai manajer nih. Jadi di posisi sebagai manajer itu anak bersama guru itu bersama-sama mencari solusi pemecahan dari masalah atau kesalahan yang sudah murid lakukan. Dan 5 posisi kontrol ini yang pertama tadi penghukum, guru sebagai penghukum. Jadi ini ciri-cirinya ada suara tinggi, bahasa tubuh, mata itu melotot dan jari-jari menunjuk atau menghardik nih. Posisi sebagai penghukum ini ciri-cirinya. Nah, hasilnya itu kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif, malah akan semakin menjadi-jadi. Gitu. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini cirinya adalah nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Ini posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah dalam mengecewakan ibu atau bapak gurunya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, ini karena murid itu merasa mengecewakan, ini juga tentunya tidak baik nih. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenak. Kali ini sebagai teman ya. Layaknya sebagai teman itu seperti apa? Nah, ini hasilnya murid akan merasa senang dengan dan akrab dengan guru. Ya, ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja ada sisi negatifnya, murid itu menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi jika gurunya berganti lagi, itu dia akan kembali lagi untuk melakukan hal yang sama. Posisi sebagai pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, ini contohnya. Dan hasilnya murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Jadi kalau sebagai pemantau ini berarti sudah ada peraturan atau konsekuensi yang dibuat. Yang terakhir, posisi sebagai manajer. Ini nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Jadi Bapak Ibu guru, jika ada anak melakukan kesalahan ini, kita tidak harus marah-marah ya. Jadi ini yang baik ini mengingatkan atau membuat anak sadar itu dengan nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Ini hasilnya murid sudah mengetahui adanya suatu masalah. Jadi murid itu sudah mengetahui masalahnya apa, sudah sadar dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, dan tentunya dengan bimbingan guru. Jadi guru itu menyerahkan pada murid solusinya itu bagaimana, memberikan kesempatan pada murid untuk memberikan pendapatnya, untuk mencari solusi atas kesalahannya. Untuk melakukan atau mengatasi pelanggaran pada disiplin positif pada anak, ini yang paling bagus itu dengan cara restitusi. Restitusi ini penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadikan anak
menjadi orang-orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan universal. Dan lama-lama restitusi ini sering disebut atau kita kenal dengan segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu yang pertama ini menstabilkan identitas. Tujuannya itu membuat anak merasa gagal karena berbuat salah terhadap menjadi positif terhadap dirinya. Ini guru dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna dan sebagainya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, anak di menstabilkan identitas ini, anak dibuat merasa tenang dulu, kemudian diajak berdiskusi untuk mencari solusi dari masalah yang mereka buat. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah. Setelah membuat anak merasa tenang, itu guru tentunya menanyakan apa alasan mereka berbuat salah. Jadi kita jangan terus langsung memarahinya, tapi kita menanyakan dulu apa alasan mereka membuat kesalahan tersebut. Karena pada dasarnya tindakan manusia atau kesalahan manusia itu pasti mempunyai tujuan. Ada penyebabnya, ada alasannya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi setelah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah mengaitkannya dengan keyakinan kelas. Nah, ini kata-kata yang dapat guru ucapkan. Apa nilai-nilai yang kita percaya di sekolah kita? Salah satunya mungkin ada juga nilai-nilai universal atau kebajikan apa yang telah disepakati. Nah, ini contoh ya, kemarin tugas saya telah melakukan restitusi di kelas. Ini mungkin sinyalnya karena live langsung jadi. Sinyal ya, tidak dapat memutar. Ya, ini contoh restitusi yang sudah saya lakukan terhadap murid yang melakukan pelanggaran. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan dari saya tentang budaya positif. Mungkin budaya positif ini memang sebuah konsep atau teori, tapi ini sangat bagus apabila kita terapkan atau tanamkan pada sekolah kita untuk mewujudkan anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila demi kemajuan sekolah kita. Dari apa yang saya sampaikan mungkin ada yang belum jelas, boleh silakan bertanya. Gimana? Sudah cukup ya? Sudah cukup jelas? Ya, dengan berakhirnya tayang video tadi, maka saya akhiri diseminasi budaya positif ini. Saya minta maaf nih Bapak Ibu apabila dalam penyampaian saya terdapat banyak kekurangan, adalah baik dalam materi ataupun cara menyampaikannya. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke yaitu penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, serangkaian acara sudah kita lalui bersama. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halim, rekan sejawat Ibu Muningah, guru SD Negeri 1 Telaga. Saya telah mengikuti diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Muningah. Menurut saya, dari pemaparan Ibu Muningah mengenai budaya positif sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama tentang disiplin positif. Karena sebagian besar anak-anak mematuhi disiplin hanya karena takut dihukum, bukan karena motivasi dari dalam dirinya. Selain itu, kami jadi lebih tahu bagaimana cara mengatasi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siswa, dan juga kami jadi tahu bagaimana caranya membangkitkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Semoga kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita agar dapat mewujudkan siswa yang mempunyai karakter siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniela Helga Elfrida, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Telaga. Saya bersama teman-teman telah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas sangat penting buat kami karena keyakinan kelas ini menjadikan kami menjadi lebih disiplin dan suasana belajar di dalam kelas kami menjadi aman dan nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi